Baik, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membahas pembahasan soal materi matematika wajib kelas 11, terutama pembahasan soal limit, turunan, dan integral beserta jenisnya. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal-soal yang khusus dari pada materi limit, turunan, dan integral. Silakan menyaksikan. Baik teman-teman, sekarang kita mulai dari pembahasan soal limit. Sekarang ada satu soal limit yang merupakan soal limit tentu ya. Jadi limit tentu itu limit yang punya angka, dan angkanya itu merupakan bilangan asli ya. Jadi kalau limit tentu dia justru menggunakan tanda nol, ataupun kalau misalnya limit tak hingga menggunakan tanda tak hingga. Tapi pada kesempatan kali ini untuk soal pertama kita akan membahas soal limit tentu. Jadi kita mulai. Pertama, soalnya berbunyi, tentukan nilai dari limit x mendekati x sama dengan 4 untuk x kurang 4 per akar x kurang 2. Cara mengerjakan soal ini ya adalah dengan memfaktorkan penyebutnya ya. Cara untuk memfaktorkan penyebutnya adalah kita dengan mengalihkan penyebut ini ya, mengalihkan penyebut ini dengan yang kita sebut dengan kalikan akar sekawan. Jadi kita menuliskan kembali bentuk akar dari penyebut, namun dengan tanda operasi yang berbeda. Jika pada penyebut ini menggunakan tanda operasi kurang, maka untuk perkalian akar sekawan menggunakan tanda operasi tambah sebagai lawan dari tanda operasi kurang. Jadi kita tuliskan lawan daripada penyebut ini dengan tanda operasi yang berbeda. Jadi akar x kurang 2 maka lawannya adalah akar x tambah 2. Oke, jadi kita tuliskan lagi baik untuk pembilang dan penyebutnya di samping kanan. Kemudian setelah itu kita dapat mengoperasikan baik pembilang maupun penyebut. Namun untuk kepentingan soal ya, jadi untuk bagian pembilang kita tidak mengoperasikannya dulu. Jadi kita menuliskannya dulu dalam bentuk gabungan. Jadi kita tulis dulu mereka semua. Baik, untuk pembilangnya x kurang 4 kali akar x plus 2. Dan untuk penyebut, nah kalau untuk penyebut berbeda. Kalau penyebut kita operasikan antara penyebut yang ada di sebelah kiri dan penyebut yang ada di sebelah kanan. Jadi kita operasikan dulu akar x dikali akar x maka dia akan menghasilkan akar x kuadrat, di mana akar x kuadrat adalah x. Kemudian ya, minus 2 dikali dengan positif 2 hasilnya adalah minus 4. Nah, karena dalam limit jika ada ini bilangan penghasil 0, maka bilangan penghasil 0 itu harus dihilangkan agar limit tersebut tidak menghasilkan hasil 0 per 0. Jadi kita hilangkan karena ada angka yang sama baik untuk pembilang dan penyebut. Ada x min 4 di pembilang dan ada x min 4 juga di penyebut. Jadi kita coret baik x min 4 di pembilang maupun x min 4 di penyebut. Jadi sekarang yang tersisa adalah limit x mendekati 4 untuk akar x ditambah dengan 2. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari x sama dengan 4 ini ke dalam bentuk ini. Jadi hasilnya adalah limit x mendekati 4 akar x tambah 2. Jadi akar 4 ditambah 2. Akar 4 adalah 2. 2 ditambah 2 adalah 4 ya. Jadi teman-teman, ini pembahasan soal pertama. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Ini masih dalam materi limit tentu. Ada bentuk limit x mendekati 2 untuk x ditambah 2 per akar 5x tambah 14 dikurang 2. Ingat ya, akar 5x tambah 14 itu yang ada dalam bentuk akarnya, sedangkan min 2 ini tidak ya. Jadi untuk mengerjakan ini sama seperti cara mengerjakan soal nomor 1, kita kalikan akar sekawannya. Nah, untuk mengkalikan akar sekawannya seperti ini, kita tuliskan
Lalu akar dari 5x ditambah 14. Kemudian tanda operasi yang ada di sebelum angka 2 itu ada tanda minus. Maka untuk perkalian akar sekawan, kita ubah tandanya menjadi lawan dari tanda yang ada pada penyebut ini. Jadi tanda pada penyebut ini adalah minus 2, maka kita ubah untuk perkalian akar sekawan, baik berlaku untuk pembilang dan penyebutnya sebentar, adalah tanda plus 2 ya. Kita tuliskan plus 2. Jadi tuliskan seperti di bawahnya, 5x tambah 14 ditambah 2. Oke, sekarang sama untuk kepentingan soalnya, untuk bagian pembilang tidak kita kalikan, tidak kita operasikan dulu. Jadi kita hanya mengoperasikan bagian penyebutnya saja ya. Jadi tulis dulu x plus 2 per akar 5x plus 14 tambah 2. Sekarang kita operasikan dulu ya. Kita operasikan dulu di bagian penyebutnya ya. Akar 5x tambah 14 dikali akar 5x tambah 14. Jika akar dikali dengan akar ya, jika akar x dikali dengan akar x, maka hasilnya akar ini akan hilang. Jika perlu penjelasan matematisnya, akar x dikali akar x itu x kuadrat. Sehingga akar x kuadrat kan x, tapi bisa juga dengan pemahaman seperti ini. Jika akar dikalikan dengan akar, maka bentuk akarnya akan hilang dan yang tersisa hanyalah angka yang berada dalam akar. Jadi akar x dikali akar x, akarnya hilang, tulis saja x seperti itu ya. Jadi itu juga berlaku sama untuk soal ini. Jadi akar 5x plus 14 dikali akar 5x plus 14 ditulis 5x plus 14. Sekarang 2 dikali min 2 ya, min 2 dikali 2 hasilnya adalah min 4. Oke. Sekarang kita operasikan x plus 2, tetap kita tetap biarkan pembilangnya. Jadi yang kita operasikan itu bagian penyebutnya. Jadi x plus 2 dikali akar 5x plus 14 ditambah 2. Nah, per ya. Ini kita tetap biarkan 5x plus. Nah, sekarang ada konstanta 14 dan min 4. Jadi kita kurangkannya. 14 kurang 4 10. Nah, untuk mencari bentuk daripada ini, bentuk sederhana daripada operasi ini, maka kita bisa lakukan penyederhanaan ya. Jadi bagian sini saya hapus ya, untuk menunjukkan penyederhanaan rumus. Jadi kita sudah mendapatkan hasil pembilang x plus 2 dikali akar 5x plus 14 ditambah 2 per penyebutnya 5x tambah 10. Jadi kita bisa sederhanakan ya. Ini x plus 2 dikali akar 5x tambah 14 tambah 2 per penyebut ini ya. Jika ingin membuatnya sama ya, jika ingin membuatnya sama seperti pembilang ya, jika ingin membuatnya sama seperti pembilang, maka kita bisa menyederhanakan bentuk ini ya. Jadi maaf ya, jadi ternyata sebenarnya soal bentuk ini min x mendekati minus 2 ya. Jadi sekarang baru nyambung karena pembuat nolnya itu ada ya. Jadi minus 2 ditambah 2 nanti hasilnya 0. Jadi sekarang kita harus menghilangkan pembuat nolnya ini. Jadi 5x tambah 10 kita sederhanakan, kita keluarkan angka 5 nya, kita buat dalam bentuk sederhana. 5 dikali x ditambah 10 dibagi 5 2. Jadi
bentuknya seperti ini. 5 dikali X tambah 2. Kalau misalnya dikali nanti 5 dikali X, 5X. 5 dikali plus 2 plus 10. Jadi hasilnya jika dikali akan menghasilkan bentuk yang sama seperti yang di bawah ini. Jadi kita tetap biarkan ke bentuk yang ini ya. Nah, karena kita sudah dapat bentuk seperti ini yang lebih sederhana dan juga punya persamaan antar pembilang dan penyebut, maka kita dapat menghilangkan pembuat nol daripada limit ini, yaitu X ditambah 2. Nah, kita bisa coret ya untuk bagian pembilang dan juga bagian penyebut. Kita coret di pembilang dan kita coret di bagian penyebutnya. Jadi hasil daripada limit ini adalah limit X mendekati minus 2 dalam kurung akar 5X ditambah 14 tambah 2 per, kita jangan lupa bahwa yang kita coretnya hanya X plus 2 dan X plus 2, jadi masih ada penyebut 5 di bawah ya. Terus 5 kita operasikan 5 ya, kita ganti X mendekati 2 ini, kita ubah ya, dia ini X sama dengan minus 2, kita masukkan ke dalam X ya. 5 dikali minus 2 itu minus 10, minus 10 ditambah 14 ya, minus 10 ditambah 14 itu adalah plus 4. Nah, akar dari 4 adalah 2 ya. Akar 4 tambah 2 per 5. Nah, akar 4 adalah 2. 2 ditambah 2 adalah 4 per 5. Dalam bentuk desimal ya, dalam bentuk desimal 4 per 5 adalah 0,8. Dengan 1 per 5 nya adalah 0,2. Jadi 4 per 5 nya 0,8. Jadi demikian untuk pembahasan soal nomor 2. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal ketiga. Sekarang kita akan tetap pada materi pembahasan soal limit, tapi sekarang kita berganti ke pembahasan soal limit tak tentu. Bentuk limit tak tentu ditandai dengan penggunaan angka 0 ya, sebagai angka yang akan digunakan dalam operasi. Jadi dalam limit tak tentu ini kita akan berusaha atau belajar bagaimana cara menghilangkan pembuat nolnya juga ya. Jadi mulai dari soal ini kita langsung mulai ya. Jadi kita lihat bentuknya dulu. Limit X mendekati 0 ya, dengan soal ya, limit X mendekati 0 untuk 3X per akar dari 9 ditambah X dikurang akar dari 9 kurang X. Nah, sekarang kita seperti dua nomor yang sudah kita kerjakan, kita mulai dengan perkalian akar sekawannya. 9 tambah X. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau perkalian akar sekawan dari bentuk operasional yang berada di penyebutnya diubah untuk bentuk akar sekawan, yaitu diganti dengan lawannya. Di bentuk penyebutnya ini adalah minus, maka di bentuk perkalian akar sekawannya kita menggunakan tanda plus ya. Jadi akar 9 ditambah X ditambah akar 9 dikurang X per akar 9 tambah X tambah akar 9 kurang X. Oke, sekarang kita mulai pertanyaannya seperti yang sebelumnya, bahwa untuk pembilangnya itu kita tidak operasikan, kita hanya tulis ya secara bersamaan. Jadi mereka berbarengan. Kita tulis dulu 3X dan akar 9 tambah X ya, ditambah akar 9 kurang X. Nah, seperti yang saya jelaskan, untuk penyebutnya itu yang kita operasikan ya. Jadi akar 9 tambah X dikali akar 9 tambah X, bentuk akarnya hilang, kita hanya tinggal tulis 9 tambah X. Sekarang kita kalikan juga tanda operasinya. Tanda minus dikali tanda plus, maka yang menang ya, baik positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi kita tulis yang bentuk negatif ya. 9 tambah X kurang ya, kurang akar 9 kurang X dikali akar 9 kurang X, maka dia kita tulis 9 kurang X dengan bentuk akar yang hilang. Oke, sekarang kita operasikan penyebutnya ini ya. Saya operasikan di samping sini saja dulu. Saya
operasikan penyebutnya di samping, kita tulis dulu seperti ini ya, untuk menandakan bahwa pembilangnya tetap sama. Yang kita operasikan hanya penyebut ya. Nah, kita tulis dulu 9 ditambah X. Cara untuk mengurangkannya, sekarang tanda operasi ini kita kalikan ke dalam ya, ke dalam ini 9 kurang X ini. Tanda minus dikali 9 minus 9. Tanda min dikali ke min X, minus dikali minus, hasilnya positif. Jadi 9 tambah X kurang 9 tambah X ya. Jadi 9 kita kurangkan dengan 9 habis, X kita tambah dengan X, hasilnya adalah 2X ya. Jadi karena hasilnya 2X, maka kita tuliskan dalam bentuk baru ya. Kita tuliskan ya dalam bentuk barunya. Sekarang kita tahu bahwa pembuat 0 ini adalah variabel X, yang dimana jika 0 ini dimasukkan dan X ini kita masukkan dengan angka 0, ya, dimana X sama dengan 0, kita kalikan 3 dikali 0, 0 per 2 kali 0, 0, hasilnya 0 per 0. Itu kan hal yang tidak diinginkan ketika kita ini mengerjakan soal limit tak tentu ya. Jadi caranya kita coret kedua variabel X jika memang variabel itu sama nilainya dan sama derajat atau nilai pangkatnya, baik di sama derajat pangkatnya itu baik di pembilang maupun di penyebut. Jadi kita coret ya, karena ini hanya berderajat atau berpangkat 1, di atas juga di pembilang yang di 3X itu variabel X-nya hanya berderajat atau berpangkat 1, maka bisa kita coret ya. Kita coret X-nya, di sini juga kita coret X-nya, sehingga sisa 3/2 dikali akar 9 tambah X ya, akar 9 tambah X tambah akar 9 kurang X. Sekarang kita langsung operasikan. 3/2 kita masukkan akar 9, kita masukkan X ini sebagai 0, 9 tambah 0 ditambah akar 9 kurang 0. Oke, jadi hasilnya 3/2 akar 9 ditambah 0 itu hasilnya tetap akar 9, sehingga akar 9 punya nilai yaitu 3 ya. 3 ditambah, sama juga untuk ini, akar 9 ya, 9 kurang 0 tetap 9, jadi tetap bernilai akar 9. Akar 9 adalah 3. Dengan bentuk akhir 3/2 ya, 3/2 dikali 3 tambah 3, 6 ya, 3 tambah 3, 6. Oke. Jadi 3/2 dikali 6. Kita bisa membagi 6 ini dengan 2 baru dikali ke 3, atau kita juga bisa mengalihkan 6 ini dengan pembilang 3 baru dibagi penyebut 2. Jadi terserah bagaimana cara kalian saja untuk mengerjakan. Kalau untuk contoh yang kali ini ya, untuk contoh yang kali ini 3/2 dikali 6, kita kalikan ini angka 6 dengan pembilangnya, 3 kali 6 18 ya, per 2, hasilnya adalah 9 ya. Jadi demikian pembahasan soal untuk limit tak tentu ya. Demikian. Baik, sekarang kita akan membahas soal limit yang keempat, masih di materi limit tak tentu ya, limit tak tentu atau limit 0 yang berjadikan X mendekati 0. Oke, sekarang kita punya soal limit X mendekati 0 untuk 3X kurang 27 per X kuadrat kurang 81. Jadi untuk soal ini kita dapat selesaikan dengan cara menyederhanakan baik pembilang maupun penyebutnya ya. Kemudian kita dapat menghilangkan pembuat nolnya. Setelah itu baru kita dapat masukkan angka 0 ke variabel yang tersisa, kemudian kita mencari nilai dari limit tersebut. Oke, pertama kita sederhanakan dulu berikut ini ya. Kita bisa mulai dulu dari
cari ide dengan menyederhanakan penyebutnya dulu ya. Jadi 3x ditulis dulu pembilangnya, 3x kurang 27 per, nah x kuadrat kurang 81 itu dapat disederhanakan menjadi x ditambah 9 dikurang dikali x kurang 9. Jadi x kuadrat kurang 81 itu dapat disederhanakan x tambah 9 dikali x kurang 9. Nanti dihasilkan x dikali x kuadrat kemudian 9 kali min 9 min 81 ya. Oke, sekarang dengan adanya x plus 9 dan x min 9 di penyebut, maka kita dapat berpikir tentang cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan pembuat nol pada bagian pembilangnya, yaitu dengan melihat bentuk soal ini ya. Dengan melihat bentuk soal ini kita dapat berpikir bagaimana cara untuk menghilangkan pembuat nolnya, yaitu 3x min 27 ya. Jadi kita dapat mengeluarkan angka 3-nya ini ya. Kita dapat membagi semuanya dengan 3. Jadi kita keluarkan dulu 3 untuk bagian pembilangnya ya. Jadi kita keluarkan dulu. Oke. 3 dikali x ya dikurang 27 ya. 27 dibagi 3 itu 9 ya. 27 dibagi 3 itu 9. Jadi bisa kita tulis x kurang 9 per x tambah 9 dikali x kurang 9. Oke. Kita sudah dapat 3 dikali x, 3 kali min 9 minus 27. Oke, kita sudah dapat pembuat nolnya, yaitu x min 9. Oke, jadi kita dapat menghilangkan pembuat nol ini ya. Kita dapat menghilangkan pembuat nol ini ya. Kita dapat menghilangkan pembuat nol ini dengan cara mencari nilai yang sama di pembilang dan penyebut, kemudian kita coret, kita hilangkan ya. Jadi x kurang 9 ada juga di bagian penyebutnya x kurang 9, jadi kita coret. Oke, maka yang tersisa adalah limit x mendekati 0 ya untuk 3 per x ditambah 9. X ditambah 9. Oke, sekarang kita masukkan nilai 0 ini, 3 per 0 ditambah 9. 3 per 0 tambah 9, 3 per 0 ditambah 9 tetap ya 9, 0 ditambah 9 adalah 9, 3 per 9. Jika kita sederhanakan, 3 per 9 bisa kita bagi dengan 3, baik untuk pembilang, kita bagi dengan 3 juga untuk penyebut, sehingga hasilnya dalam bentuk sederhana adalah 3 dibagi 3 1 per 9 dibagi 3 3. Jadi dalam bentuk hasil awal itu 3 per 9. Namun jika diminta penyederhanaan, kita dapat tuliskan 1 per 3. Jadi demikian pembahasan soal limit tak tentu untuk materi limit tak tentu, soal nomor 4 ya. Sekarang kita bergerak ke materi limit tak hingga. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas soal limit untuk materi limit tak hingga ya. Jadi untuk dari tadi kita sudah bahas limit tentu, limit tak tentu, dan limit tak hingga. Untuk limit tentu, bentuk nilai x-nya itu diisi dengan angka. Untuk limit tak tentu, untuk nilai x-nya mendekati 0. Sedangkan untuk limit tak hingga digunakan x mendekati tak hingga ya. Jadi sekarang ada suatu soal limit tak hingga berbunyi limit x mendekati tak hingga untuk 2x ditambah 1 kurang akar 4x kuadrat kurang 3x tambah 6. Oke, sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita perlu paham bahwa dalam bentuk limit tak hingga banyak cara-cara cepat yang dapat kita gunakan, dan juga cara-cara ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal limit ini. Jadi kita akan mengerjakannya dengan cara cepat ya. Jadi cara cepat ini juga memang akan sedikit memakan waktu ya. Jadi kita coba dulu. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini, kita menyadari bahwa hanya ada satu sisi yang sudah dalam bentuk akar ya, sudah dalam bentuk akar ya, yang itu di sisi kanan ini 4x kuadrat kurang 3x tambah 6. Sedangkan kalau misalnya di kiri ini masih dalam bentuk biasa tanpa akar. Jadi
cara untuk melanjutkan ini adalah kita mengakarkan, ya kita mengakarkan ini, ya kita akarkan 2x, ya kita akarkan 2x ini, ya 2x tambah 1, kita beri tanda kuadrat di luar, ya untuk mengakarkan, baru nanti kita akarkan ya. Kemudian kita beri akar di atas, ya di luar daripada tanda ini. Jadi bentuknya akar 2x tambah 1 kuadrat, ya. Jadi kita operasikan, ya sekarang akar ya seperti ini. Kita operasikan ya 2x kuadrat itu 4, 2x dikuadratkan 4x kuadrat, kemudian 2, cara cepatnya begini, 2 kita kalikan ke 1, baru kita kalikan ke 2x, 2 dikali 1, 2, 2 dikali 2x plus 4x. Kemudian 1 ini sebagai konstanta kita kuadratkan, 1 dikuadratkan adalah plus 1, ya, dikurang akar 4x kuadrat kurang 3x tambah 6. Oke, jadi dalam ini limit tak hingga ini ada salah satu sifat yang menyatakan jika koefisien dari variabel berderajat tertinggi di kedua bentuk limit ini, jika kedua koefisiennya adalah sama, maka dapat menggunakan rumus cepat. Jadi kita cek dulu ya, apakah koefisien dari variabel dengan derajat tertinggi itu sama ya, dimana variabel derajat tertinggi baik untuk kiri maupun kanannya yaitu adalah x kuadrat dengan koefisiennya berapa? Yang di kiri 4 ya, kalau di kanan 4. Berarti kiri dan kanan punya koefisien dari variabel berderajat itu sama ya. Jadi variabel berderajat tertinggi dan koefisiennya itu sama. Jadi 4x kuadrat, 4x kuadrat. Maka dapat digunakan rumus cepat ya. Rumus cepatnya itu adalah B min Q ya. B min Q ya. B min Q. Saya tulis dulu. Saya perjelas dulu. Mungkin agar tidak merasa bingung ya. Saya tulis dulu. Untuk penandaannya, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, kemudian ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah R. Oke, jadi rumus cepat yang dapat digunakan adalah B min Q ya, B min Q ya, B min Q per 2 dikali akar A ya. Jadi supaya ini tidak dikit A ya, 2 akar A, 2 akar A ini ya, B min Q per 2 akar Jadi rumusnya adalah B min Q ya, B min Q ya, B min Q per 2 akar A. B kurang Q ya, dibagi dengan 2 kali dari akar A ini. Jadi kita isi ya. B-nya di sini adalah plus 4 ya. Sedangkan Q-nya adalah B min Q kurang Q-nya di sini adalah minus 3, berarti kita isi minus 3 per 2 ya, kali akar A, akar dari A ya. Akar A itu berapa? A itu 4, akar 4 berarti minus dikali minus positif, berarti 4 ditambah 3 7 per akar 4 adalah 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi hasil dari limit X mendekati tak hingga untuk 2x tambah 1 dikurang akar 4x kuadrat kurang 3x ya, kurang 3x tambah 6 sama dengan 7 per 4 ya. Demikian pembahasan soal limit tak hingga untuk nomor 5 ya. Mari kita lanjut ke pembahasan soal limit tak hingga juga dalam bentuk lain untuk nomor 6 ya, sekaligus sebagai soal limit terakhir ya untuk materi limitnya sebelum kita lanjut ke turunan. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas soal ke-6 dari materi limit ya. Jadi kita masuk ke soal terakhir untuk materi limit, masih di materi limit
tak hingga ya. Jadi kita mulai dari soal limit X mendekati tak hingga untuk 3X kuadrat tambah 18X dikurang 7 per 2X kuadrat kurang 3X tambah 5. Jadi untuk materi limit yang bentuk seperti ini ya, limit tak hingga per tak hingga, dia punya aturan yang berbeda dengan limit tak hingga kurang tak hingga ya. Jadi untuk limit tak hingga kurang tak hingga kita bahas sabar. Kita bahas di sini, di bawah sini supaya gampang. Limit tak hingga per tak hingga punya beberapa sifat. Yang pertama, sifatnya ini menyangkut kepada nilai pangkatnya, ya. Jadi menyangkut nilai pangkatnya. Jadi kalau misalnya A pangkat n tambah tambah A seperti misalkan ya, misalkan A pangkat x ya, A pangkat x n tambah c per A b ya, b per b pangkat x ya, b dikali dx pangkat n tambah d punya beberapa akhiran. Akhiran pertama, akhiran kedua, dan akhiran ketiga. Jadi dia punya beberapa penyelesaian akhirnya. Jadi untuk kita melihat dari nilai, untuk secara sifatnya ini kita melihat dari nilai dari derajatnya, derajat m dan derajat n, maksudnya pangkat tertingginya baik m dengan n. Jika m lebih besar dari n ya, jika m lebih besar dari n atau pangkat atas lebih besar daripada pangkat bawah, maka nilai dari limit ya, nilai limit adalah tak hingga ya. Nilai limit adalah tak hingga jika pangkat atas lebih besar daripada pangkat bawah. Jika pangkat atas sama dengan pangkat bawah, maka untuk mencari nilai limit tinggal kita bagi A per B ya. Jadi kalau pangkat atas ya, ada berapa nih? Ada 3 ntar. Untuk pangkat atas lebih besar ya, pangkat atas lebih besar dari pangkat bawah, maka nilai limit sama dengan tak hingga. Untuk pangkat atas sama dengan pangkat bawah nilai besarnya, maka kita dapat mencari nilai limit dengan membagi A per B, koefisien dari derajat tertinggi di atas per koefisien dari derajat tertinggi yang ada di bawah, dibilang dan penyebut. Oke. Jadi jika pangkat atas sama dengan besar pangkat atas sama dengan besar pangkat bawah, maka kita untuk mencari nilai limitnya tinggal membagi A per B ya, A per B. Sekarang jika kalau pangkat atas kurang dari pangkat bawah atau pangkat bawahnya ini lebih besar, contohnya di sini x kuadrat, di sini x pangkat 3, maka nilai limitnya ya, nilai limitnya adalah ya, kalau misalnya bentuk seperti ini ya, maka nilai limitnya kalau misalnya pangkat atas pangkat bawah, maka nilai limitnya adalah 0 karena nanti hasilnya contoh di sini x pangkat 3, di sini x pangkat 2. Ketika dihasilkan nanti di sini 1 per 0 ya, 1 per 0, hasilnya tetap 0 ya. Jadi untuk pangkat limit ini, limit yang bentuk hingga bagi tak hingga, kita lihat dari nilai derajat tertingginya yaitu derajat m ya, derajat m ya kan, derajat m ini derajat m dan derajat n ya, m dan n ini. Jika pangkat m lebih besar dari n atau atas lebih besar dari bawah, nilai limit tak hingga. Sedangkan jika pangkat m sama dengan n atau pangkat atas sama dengan pangkat bawah, maka mencari nilai limit dengan membagi A per B ya, A per B. Jika pangkat m lebih kecil daripada n atau pangkat bawahnya lebih besar, berarti jika m kurang dari n, maka nilai limitnya adalah 0. Oke, berarti sekarang kita sudah membahas sifatnya, kita tinggal masuk soal ya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya.
kita lihat dulu ya dari soal ini. 3x kuadrat tambah 18x kurang 7 per 2x kuadrat kurang 3x tambah 5. Kita bisa lihat ya bahwa derajat tertinggi baik pembilang ataupun penyebut, baik pembilang atau penyebut adalah x kuadrat. Nah, karena punya derajat tertinggi yang sama, berarti dia ini m ya, pangkat m derajat m ya, m sama dengan n. Maka untuk mencari nilai limitnya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Koefisien pembilang dari derajat tertinggi per koefisien penyebut dari derajat tertingginya, yaitu a koefisien tertingginya ya, koefisien dari pembilang berderajat paling tinggi ya, dan b koefisien dari variabel penyebut yang berderajat paling tinggi ya. Jadi kita lihat sini koefisien berderajat paling tinggi ya, koefisien berderajat paling tinggi untuk di persamaan di pembilang adalah 3 ya, karena dia mewakili 3x kuadrat. Kita ambil koefisien per ya, kita lihat penyebutnya 2x kuadrat kurang 3x tambah 5, maka variabel yang punya derajat tertinggi itu x kuadrat. Nah, koefisiennya adalah 2, jadi nilainya adalah 3 per 2. Jadi kita bisa mencarinya dengan membagi a per b ya, 3 per 2. Hasilnya seperti itu, jadi dia lebih singkat ya. Jadi demikian teman-teman untuk pembahasan soal limitnya. Karena setelah ini kita akan mulai dari pembahasan soal turunan. Tetap saksikan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi pembahasan soal turunan. Oke, jadi dalam pembahasan soal turunan ini kita akan membahas beberapa soal, di mana beberapa soal ini berkaitan dengan turunan dan biasanya soal-soal ini sering keluar waktu ujian. Jadi kita mulai dulu dari soal yang paling sederhana ya. Soal yang paling sederhana ini adalah mencari turunan pertama ya. Turunan itu kalau misalnya ditanya turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga itu dilihat dari jumlah tanda aksen yang ada ya. Kalau turunannya itu turunan pertama berarti f aksen x. Kalau turunannya itu turunan kedua berarti f double aksen x. Berarti ini setelah turunan pertama diturunkan lagi begitu. Kalau misalnya cara membuat turunan sepertinya saya kasih jelas sedikit aja ya. Mungkin kalau misalnya dijelaskan saya langsung dengan soal saja. Ada 3x kuadrat tambah 7. Ini contoh ya, contoh untuk bagaimana cara membuat turunan, bukan menjawab soal di atas. Ada 3x kuadrat ya. Cara membuat turunan itu derajat atau pangkat kita kalikan ke koefisien daripada koefisien variabel. Kita kalikan dulu 2 dikali 3 itu 6, kemudian tuliskan kembali variabelnya ya. Kemudian karena variabel ini telah kita kalikan dengan koefisien daripada karena derajat ini telah kita kalikan dengan koefisien variabel, maka nilai dari derajat ini akan berkurang sebanyak 1 nilai. Jadi pangkat 2 kurang 1 ya, pangkat 2 awal dikurang 1 nilai, itu sebagai sifat turunan, yaitu nilai daripada derajat ketika sudah dikalikan dengan koefisien dari variabel, maka dia akan berkurang 1 nilai. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini 3x kuadrat, maka derajat 2 ini kita kalikan ke 3 hasilnya 6, kemudian kita tuliskan variabel x, kemudian derajat variabel x ini kita kurangkan 1 nilai, jadi pangkat 2 kurang 1, sisanya itu kalau misalnya ada konstanta ya, konstanta seperti 7 ini ya, konstanta itu dalam bentuk turunan kan sebenarnya x pangkat 0. Nah 0 ini kita kalikan ke 7, maka hasilnya itu 0 ya. Jadi kalau 0 sudah ya, 0 itu kita bisa tulis, bisa tidak kita tulis. Jadi kalau misalnya ada konstanta ya, ada konstanta, maka sering untuk kita tidak menulis lagi ya dalam bentuk turunan pertamanya ya. Jadi dia hanya ditulis di bentuk awal. Kalau untuk bentuk turunan pertamanya dia sudah tidak ditulis lagi. Itu yang untuk bagian konstanta ini. Tapi kalau misalnya ada variabel kita operasikan dulu karena pasti ada perubahan. Oke.
Jadi begini untuk turunannya. Kalau saya tanya hasilnya, ini kan 6 nih, 6 X pangkat 2 kurang 1 berarti hanya kurang 1, berarti sisa X saja. Udah, hasil dari turunan ini 6X. Tapi ini contoh ya, ini hasil dari, ini saya menjelaskan contoh bagaimana cara menurunkan, cara membuat turunan. Nah, sekarang kita masuk ke soal asli ya. F aksen X. Oke, untuk bagian F aksen X ini kita kalikan dulu derajatnya. Ini derajat tertinggi daripada kesamaan di atas ini adalah 4 ya. Derajat tertinggi dari variabel di atas ini adalah 4. Nah, 4 ini kita kalikan ke 3 sebagai koefisien dari variabel X pangkat 4. Jadi 4 dikali 3 12. Kemudian kita tuliskan kembali variabel X yang sudah nanti kita kurangkan satu satuan ya, sudah kita kurangkan satu nilai. Berarti pangkat derajatnya kita kurangkan satu nilai, berarti pangkat 4 jadi pangkat 3 ya, karena 4 kurang 1 3. Atau kita tuliskan secara proses 12x pangkat 4 dikurang 1. Kemudian untuk tanda operasi pada bentuk turunan tidak berubah ya, jadi tetap tambah derajat 2 kita kalikan ke koefisien dari variabel X kuadrat ini menjadi derajat 2 ya, 2 dikali 2 4. Kemudian kita tulis variabel X tulis variabel X dengan operasi 2 kurang 1. Kemudian ini ada tanda kurang ya. Ini ada yang bervariabel 1 ya, variabelnya X dengan derajatnya itu 1, berarti 5x pangkat 1 kan, berarti 1 ini kita kalikan ke 5, sisa 5. Kemudian X pangkat 1 dikali X pangkat 1 adalah X pangkat 1 kurang 1. Nanti X pangkat 0 hasilnya ya. Jadi kita tulis dulu 12 X pangkat 4 kurang 1 3 ya, ditambah 4 X pangkat 2 kurang 1 1, tidak perlu ditulis. Kemudian kurang 5 dikali ya, 5 dikali X pangkat 1 kurang 1 X pangkat 0 ya. X pangkat 0 tuh saya jelaskan dulu, X pangkat 0 ya, X pangkat 0 itu sama dengan ya, X pangkat 0 itu sama dengan 1, berarti sama saja 5 kali 1, maka hasilnya 5. Jadi saya tulis 12 X pangkat 3 tambah 4X dikurang 5. Jadi ini bentuk turunan pertama dari bentuk fx 3x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang 5x. Jadi bentuk turunan pertamanya ini ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke soal kedua materi turunan. Kita masih di turunan ya, masih materi turunan. Sekarang ada soal tentukan turunan pertama ya, tentukan turunan pertama dan juga berapa nilai turunan pertama tersebut jika angka X-nya sama dengan 3 ya, atau F aksen 3 ya, F aksen 3 ya. F aksen sama dengan F aksen X sama dengan 3 apa? F aksen 3 ya, F aksen 3. Jadi pertama kita turunkan dulu ke bentuk turunan pertama, setelah itu kita masukkan nilai 3 sebagai X ya, kita menggantikan nilai X dengan 3, baru kita cari hasil. Oke ya. Pertama kita mulai buat turunan pertamanya dulu. F aksen X sama dengan, kita kalikan derajat ini 3, kita kalikan dengan 2 hasilnya 6. Kemudian X, kita tuliskan variabel X dengan pangkat 3 ini sudah kita kurangi ya, 3 kurang 1 dikurang, tanda operasinya tetap ditulis lurus seperti biasa tanpa ada perubahan. Kemudian kita tulis ini derajatnya 1 ya, 1 kita kalikan ke 5 hasilnya 5 ya, 1 kali min 5 atau min 5 dengan X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 seperti yang saya bilang tadi tidak perlu ditulis karena hasilnya nanti adalah X pangkat 0 sama dengan 1, jadi sama saja 5 min 5 kali 1, jadi tidak terlalu berguna ditulis ya, karena itu hanya pengulangan saja dan itu akan memakan banyak waktu. Begitu juga dengan konstantanya ya. Jadi bentuk turunannya ya, 6X pangkat 3 kurang 1 kurang 5. Nah, bentuk mengakhirkan yaitu F aksen X sama dengan 6X pangkat 2 6X kuadrat kurang 5. Ini
bentuk turunan pertama. Sekarang untuk nilai turunannya dengan X diganti dengan 3, berarti 6 kali 3 kuadrat kan kurang 5 ya. 6 dikali 3 kuadrat kurang 5. Oke, kita tuliskan di sini F aksen 3 sama dengan, kita kalikan dulu 6, kita kuadratkan dulu 3 nya, 3 dikuadratkan 9 kurang 5. Oke, 6 dikali 9 ya, saya mungkin agak kurang rapi tulis yang ini ya. 6 ya, kali 9 kurang 5. Oke, 6 kali 9 54 kurang 5 ya, 54 kurang 5. Jadi 54 kurang 5 adalah 49 ya. Oke, jadi nilai turunan, bentuk turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 1 adalah 6x kuadrat kurang 5, dengan nilai f aksen 3 ya, f aksen 3 dengan nilai f aksen 3 sama dengan 49. Jadi demikian pembahasan soal nomor ke-2. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas soal nomor 3 dari materi turunan ini. Sekarang kita masuk ke materi, tadi kan hanya mengoperasikan turunan ya. Sekarang kita masuk ke materi lanjutan dari turunan, yaitu operasi perkalian dan juga pembagian turunan. Nah, nanti ada 4 contoh soal ya. Dari nomor 3 ini adalah contoh soal yang pertama untuk materi operasi turunan, perkalian, dan pembagian. Jadi kita mulai dari operasi perkalian turunan ya. Perkalian turunan. Jadi ini ada bentuk turunan fx sama dengan 5x ya. Fx sama dengan 5x kurang 3 dikali 2x kuadrat tambah 1. Nah, kalau dalam perkalian turunan kita harus menggunakan sebuah permisalan ya, kita harus menggunakan sebuah permisalan. Jadi dalam perkalian turunan kita menggunakan sebuah permisalan ya. Jadi ini kita misalkan U, ini kita misalkan sebagai V. Oke, sekarang kita buat dulu dia punya bentuk turunan ya. Kita buat dulu bentuk turunan daripada U dan V ini agar membantu kita sebentar ya dalam mengerjakan perkalian dan juga nanti akan bermanfaat untuk pembagian turunan. Oke, kita tulis dulu U ya. U aksen. U aksen sebagai turunan pertama dari U aksen itu sebagai turunan pertama dari U. Oke ya. U aksen. U aksen sama dengan, kita turunkan 1 dikali 5, 5. Kemudian variabelnya itu x pangkat 1 kurang 1, berarti x pangkat 0, berarti tidak perlu tulis. Jadi U aksen sama dengan 5 ya. Kalau misalnya tidak kelihatan ya, kayaknya tidak kelihatan. U aksen sama dengan 5 ya. U aksen sama dengan 5 ya. U aksen sama dengan 5. Oke. Itu U aksennya. Kemudian kalau V aksen ya, V aksennya itu sama dengan 2x kuadrat tambah 1. Oke, berarti derajat 2 dikali kedua 4. Kemudian x pangkat 2 kurang 1, 4x berarti. Jadi untuk V aksennya sama dengan 4x. Oke. Jadi untuk perkalian turunan, untuk membuat turunan pertamanya itu dengan cara perkalian, berarti kita kalikan U aksen ya, kita kalikan supaya saya bisa bedakan dulu. U aksen dikalikan dengan V ditambah ya, bentuk operasinya tambah V aksen ya, V aksen dikali dengan U ya, U normal. Oke. Jadi kita isi sekarang dengan angkanya. U aksen adalah 5 kali ya, saya buat bentuk penekanannya, saya buat bentuk yang lebih dekat dan lebih kecil. Aksennya sebenarnya U aksen dikali V tambah V aksen dikali U. Jadi sekarang U aksennya adalah 5 kali V nya itu adalah 2x kuadrat ditambah 1. Baru kita tambahkan dengan V aksennya adalah 4x dikali dengan U normal, yaitu 5x kurang 3. Oke. Sekarang kita kalikan ya antara
5 ini dengan 2x kuadrat tambah 1, dan baik juga 4x dengan 5x kurang 3. Jadi 5 dikali 2x kuadrat adalah 10x kuadrat, kemudian 5 dikali plus 1 adalah plus 5, kemudian tambah 4x kali 5x, berarti 4 kali 5 20, x dikali x kuadrat ya. Kemudian 4x dikali minus 3, berarti 4 kali minus 3 minus 12, kemudian ditambah variabel x. Oke, sekarang kita kasihkan 10x ya ditambah 20x sama dengan 30x kuadrat. Kemudian untuk variabel x saja yaitu hanya ada 12, yaitu 12x, kemudian konstantanya juga hanya ada 5. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ini bentuk dari ini bentuk turunan pertama menggunakan cara perkalian turunannya dengan soal perkalian turunan. Jadi itu bentuk pertama dari bentuk turunan pertama ya dengan menggunakan cara perkalian turunan. Oke. Jadi hasilnya adalah 30x kuadrat kurang 12x tambah 5. Jadi pas ya. Pas hasilnya. Oke. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 3 ini ya. Seterusnya kita akan mulai ke pembahasan soal nomor 4 ya, dan nomor 5 dan nomor 6. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas soal turunan nomor 4. Ini adalah pengembangan dari soal nomor 3, yaitu pertama kita harus mencari dulu turunan dengan cara perkalian, kemudian kita mengganti variabel x dengan nilai tertentu pada turunan, yang mana pada soal ini f aksen 2 ya, f aksen 2 ya, berarti kita ganti nilai x nya nanti dengan 2. Oke, pertama kita cari dulu turunannya ya, dengan memisalkan ini adalah u, ini adalah v, kemudian kita buat untuk turunannya u aksen ya sama dengan 1 dikali 2 2 ya, x pangkat 1 kurang 1 adalah x pangkat 0 sehingga tidak perlu ditulis. Sekarang v aksennya adalah 1 dikali 5 5 ya, x pangkat 1 kurang 1 x pangkat 0 tidak perlu ditulis. Baik untuk konstanta 3 dan konstanta 4 saya tidak tulis lagi karena kita tahu bahwa konstanta itu bernilai 0 pada turunan ya. Sekarang kita dapat u aksennya adalah 2 dan v aksennya adalah 5 ya. Saya tidak agak membedakan ini u aksen, ini v aksen. Oke, sekarang untuk cari f aksen x nya dulu sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Sekarang kita ganti ya, u aksennya itu 2 dikali v nya 5 x tambah 4 ditambah v aksennya itu 5 dikali v aksennya itu 5 dikali u nya itu 2x ditambah 3. Sekarang kita kalikan 2 kali 5 10x, 2 kali plus 4 plus 8 ya, ditambah 5 kali 2x 10x, tambah ya 5 dikali 3 15. Oke, jadi kita sekarang jumlahkan yang sekawan ya, 10x tambah dengan 10x yaitu 20x, kemudian 8 ditambah 15 23. Jadi turunan pertamanya itu adalah 20x ditambah 23. Oke, kita catat dulu ya. Jadi bentuk pertamanya adalah 20x tambah 23, maka f aksen 2 kita ganti nilai f aksen 2 itu berarti nilai x pada turunan itu kita ganti dengan angka tertentu yang mana pada soal ini f aksen 2, berarti kita ganti x nya itu dengan angka 2, berarti 20 kali 2 tambah 23 sama dengan 20 kali 2 40 ditambah 23. 40 tambah 23 adalah 63. Jadi nilai dari f aksen 2 adalah 63, dan bentuk turunan pertama dari
2x tambah 3 dikali 5x tambah 4 adalah 20x tambah 23. Jadi ini bentuk perkalian turunan. Selanjutnya kita akan bahas materi pembagian turunan. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas materi pembagian turunan, yaitu langsung ke pembahasan soal pembagian turunan ya. Jadi ada soal turunan, tentukan nilai turunan pertama dari pembagian turunan 2x kuadrat kurang 5 per 4x kurang 7. Jadi untuk mengerjakan pembagian turunan hampir sama dengan perkalian turunan, namun berbeda dalam menentukan rumus turunan pertama ya. Kalau misalnya turunan yang perkalian itu beda rumusnya dengan pembagian. Jadi pertama, sama juga seperti perkalian turunan, kita cari U aksen dan V aksen ya. Kita misalkan dulu ini U, ini sebagai U, dan ini sebagai V. Maka kita tinggal membentuk U aksen dan V aksen ya. U aksen dari ini, dari pembilang adalah derajat 2 atau pangkat 2, kita kalikan ke koefisien dari x kuadrat, 2 dikali 2, 4x ya. Terus kan variabel x pangkat 2 dikurang 1, berarti sisa pangkat 1 ya, kita tulis saja 4x. Untuk konstanta tidak perlu ditulis, per V aksennya. Sekarang kita cari V aksen. Nah sekarang derajat 1 ya, pangkat 1 kita kalikan ke koefisien dari variabel x, yaitu 1 kali 4 yaitu 4 ya. Sedangkan pangkat x nya berpangkat 1 dikurang dengan nilai 1. Satuan adalah menjadikannya x pangkat 0 ya, berarti kalau x pangkat 0 sama saja dengan kali 1, berarti 4 kali 1 tetap hasilnya 4. Jadi tidak perlu ditulis lagi, dia punya variabel. Oke, ini U aksen dan V aksennya. U aksen adalah 4x dan V aksennya adalah 4. Untuk rumus turunan pertama dengan metode pembagian, rumusnya agak berbeda. Kalau misalnya turunannya itu perkalian, rumusnya begini: U aksen dikali V tambah V aksen ya, V aksen dikali U ya. Maka kalau misalnya bentuk turunan, kita ubah tanda ya. Kalau untuk turunan yang bentuk pembagian, kita ubah tanda dan kita tambahkan penyebut di bawahnya ya. Jadi soalnya tetap sama, cara tetap sama, U aksen ya, U aksen dikali V per V aksen dikali U ya. U aksen kali V dan V aksen kali U. Cuman kita beri tanda bukan plus lagi, tapi kita kasih tanda minus ya. U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U, dan kita tambahkan penyebut. Penyebutnya ya, kita beri penyebut, yaitu apa penyebutnya? Penyebutnya kita beri V, bukan aksen, V biasa, V kuadrat. Oke. Jadi rumus pembagian turunan untuk mencari turunan pertama adalah U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Oke. U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U dibagi atau per V kuadrat, atau V dikuadratkan ya. Saya sering tulis saja begini, V kuadrat. V kuadrat. Oke. Dengan rumus seperti ini, kita kecilkan dulu rumusnya. Aksen X dengan U aksen kali V kurang V aksen dikali U per V kuadrat ya. Maka untuk menentukan turunan pertama dari soal ini, aksennya adalah F aksen X nya dengan kita ambil U aksen yaitu 4x, kita kalikan dengan V aksen ya. Kalau misalnya bentuk pembagian begini agak lebih gampang untuk mengerti, yaitu kita silangkan 4x kita kali dengan 4x kurang 7, dan 4 ini sebagai V aksen kita kali dengan U nya 2x kurang 5, sama deh. U aksen dikali V dan V aksen kali U, silangkan. Jadi U aksen dikali V berarti kali 4x kurang 7 ya, kurang V aksennya itu 4 ya, kali U nya itu adalah 2x kuadrat minus 5. Oke, per V kuadrat yaitu 4x kurang 7 kuadrat. Nah, untuk bentuk penyebut di turunan ini tidak perlu kita jabarkan ya, tidak perlu kita
jabarkan atau tidak perlu kita operasikan. Jadi dia punya bentuk penyebut tetap 4x kurang 7 dikuadratkan, dibiarkan dalam bentuk kuadrat. Oke, jadi dia punya bentuk penyebut ini tetap dibiarkan dalam bentuk kuadrat, tidak dijabarkan. Oke, jadi sekarang kita lanjut ya. Dalam bentuk seperti ini berarti kita lanjut ya. Ini seperti saya tulis dulu di atas ini ya. Ini rumusnya ya, jadi dia tahu. Oke, tulis dulu hasil yang ini ya, kita tulis di sini. Faksun x-nya adalah, kita tulis dulu ya, kita kalikan dulu. 4x dikali 4x, yaitu kita tulis dulu ya supaya nyambung pemikiran. 4x kali 4x kurang 7 kurang 4 dikali 2x kuadrat kurang 5 per 4x kurang 7 kuadrat. Nah, sekarang kita buat bentuk operasinya di bawah ya. Buat bentuk operasinya sini ya. Oke. 4x dikali 4x kita operasikan ya. Jadi 4x dikali ke 4x kurang 7, kemudian minus 4 kita kali ke 2x kuadrat kurang 5. Oke. Ingat yang saya sebut tadi, penyebut dibiarkan tetap dalam bentuk kuadrat. Oke. Jadi 4x dikali 4x 16x kuadrat. 4x dikali minus 7 minus 28x. Kemudian minus 4 kali 2x kuadrat berarti minus 8x kuadrat ya. Minus 4 kali 2 minus 8x kuadrat. Oke. Kemudian minus 4 dikali minus 5 berarti plus 20. Oke. Kita biarkan dia punya penyebut tetap 4x kurang 7 kuadrat. Oke. 4x kurang 7 kuadrat kita bisa buat bentuk ini ya. 4x kurang 7 kuadrat. Jadi untuk 4x kurang 7 kuadrat kita bisa buat operasinya 16x kuadrat. Oh sahabat, saya sediakan ruangnya dulu ya, saya sediakan ruangnya dulu. Ini terlalu besar ya. Saya sediakan ruangnya dulu. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk akhir. Oke, kita operasikan yang sekawan, ya berarti yang bervariabel sama, kemudian berderajat sama. Oke, 16x ya, 16x dikurang 8x. Jadi 16x kuadrat kurang 8x 8x kuadrat. Jadi 16 kurang 8 sisa positif 8x kuadrat. Kemudian minus 28 tidak ada sekawannya, tidak ada kawannya, sehingga kita tulis minus 28x sebagai variabel derajat 1. Kemudian konstanta juga hanya 1 yaitu 20. Kemudian ingat penyebutnya dibiarkan tetap dalam bentuk kuadrat. Jadi per 4x kurang 7 kuadrat. Jadi ini hasil pembagian. Jadi turunan pertama dari bentuk turunan berpembagian 2x kuadrat kurang 5 per 4x kurang 7 sama dengan ini. Turunan pertama itu 8x kuadrat kurang 28x tambah 20 per 4x kurang 7 kuadrat ya. Kalau misalnya tidak ada di soal, maka dapat kita jabarkan penyebutnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal pengembangannya. Oke teman-teman, sekarang kita sampai kepada soal terakhir daripada materi pembahasan soal turunan, dengan soal terakhirnya adalah soal pengembangan lanjutan dari pembagian turunan. Jadi ini ada suatu bentuk turunan ya. Pertama bentuk fungsi dulu, ada fungsi fx ya sama dengan x kuadrat kurang 3x per x kuadrat tambah 2x tambah 1 ya. Jadi x kuadrat min 3x per x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, kita diminta untuk menentukan turunan pertama dan menentukan nilai turunan
dengan X sama dengan 2. Jadi F aksen 2 ya, jadi kita harus mengerti juga langkahnya bahwa kita harus mencari dulu turunan pertama, kemudian setelah kita mencari turunan pertama kita masukkan nilai X dengan 2, baru kita cari nilai dari F aksen 2 itu. Oke, jadi sekarang kita mulai dulu jawab. Nah, tentukan dulu mana U aksen dan V aksennya. Ini sebagai U ya. Ini sebagai U, ini sebagai V. Oke, maka U aksen ya adalah 2 dikali X, 2X ya. Kemudian 1 kali minus 3, minus 3 ya, oke. Nah, sekarang per ini V aksen ya. V aksennya itu adalah 2 dikali X, 2X. Kemudian pangkatkan 2 kurang 1, 1 ya, jadi tidak perlu ditulis lagi. Kemudian ditambah 1 dikali 2, 2. Jadi U aksennya itu 2X kurang 3, sedangkan V aksennya 2X tambah 2. Oke, untuk rumus turunan pertama dengan pembagian turunan yaitu adalah U ya. U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Oke, jadi saya tidak perlu tulis lagi. U aksen kali V kurang V aksen kali U ya, per V kuadrat. Jadi U aksennya kita tulis 2X kurang 3 dikali V X kuadrat tambah 2X tambah 1 dikurang V aksennya 2X tambah 2 kali X kuadrat kurang 3X. Oke, per V nya X kuadrat tambah 2X ya, tambah 1 dikuadratkan. Oke, ini bentuknya. Jadi kita jabarkan dulu ya, jadi kita jabarkan dulu. Saya hitung dulu ya. Ini 2X dikali 2X dikali X kuadrat itu 2X pangkat 3 ya, 2X pangkat 3, 2X dikali 2X plus 4X, kemudian 2X dikali plus 1 plus 2X. Sekarang minus 3 nya, min 3X kuadrat, kemudian min 6X, kemudian min 3 kali 1 minus 3 ya. Baru kita kurangkan ya. Kita kurangkan nanti dengan ini. Saya jabarkan dulu ya, saya jabarkan dulu karena ini panjang sekali. 2X kuadrat dikali X, 2X kali X kuadrat berarti 2X pangkat 3 ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, 2X kali min 3X minus 6X 2 sudah ya, 2X. Habis itu 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat ya, tambah 2X kuadrat, kemudian 2 kali minus 3 ya, itu minus 6X. Oke, ya. 3 X kuadrat ya, 6X kuadrat. Jadi 2X dikali X kuadrat, 2X pangkat 3, 2X kali min 3X min 6X kuadrat, kemudian 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali minus 3X berarti itu minus 6X. Oke, sekarang kita tulis dulu perubahannya. Soal yang panjang ya. Kita tulis dulu nah. Kita kurangkan dulu ya. Jadi ini bentuk tulis dulu, kita tulis 2X pangkat 3 plus 4X plus 2X berarti plus 6X ya. Kemudian min 3X kuadrat, min 3X kuadrat, min 6X kuadrat. Oh, berarti gini, 4X tambah 2X 6X dikurang 6X berarti habis, berarti di 4X kuadrat tambah 2X kuadrat, 4X tambah 2X 6X kurang 6X habis, berarti yang tersisa di atas itu 2X pangkat 3
kurang 3x kuadrat kurang 3 dalam kurung dikurang min 6x kuadrat tambah 2x kuadrat berarti plus 4 ya. Min 6x kuadrat tambah 2x kuadrat adalah 2x pangkat 3 dulu, kemudian min 6 tambah 2 minus 4x kuadrat, kemudian min 6x ya, min 6x. Oke. Kita belum tulis penyebutnya karena penyebutnya itu kan kita biarkan tetap dalam bentuk kuadrat, jadi itu tidak itu belum kita tulis ya, jadi itu belum kita tulis. Oke, sekarang kita kurangkan dulu ya, 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat min 3 minus dikali ke dalam ini, ke dalam persamaan ini berarti min 2x pangkat 3 minus dikali minus plus 4x kuadrat, kemudian min kali min plus 6x. Oke, sekarang kita jumlahkan 2x kuadrat kurang 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 3 habis, kemudian minus 3x kuadrat tambah 4x kuadrat berarti sisa x kuadrat, kemudian ada satu yang pada x yaitu 6x, kemudian konstantanya hanya satu saja ya, konstantanya itu hanya satu saja yaitu adalah minus 3. Ini bentuk pembilang. Kita tulis karena panjang ya. Jadi bentuk pembilangnya itu adalah x kuadrat tambah 6x kurang 3 per, tulis p-nya kuadrat, x kuadrat tambah 2x tambah 1 dikuadratkan. Jadi ini ya adalah bentuk turunan pertama dari ya pembagian turunan ya, pembagian fungsi ini turunan pertama ya, pembagian turunan ya dengan menggunakan cara pembagian turunan dari fungsi x kuadrat kurang 3x per x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jadi turunan pertamanya adalah x kuadrat tambah 6x kurang 3 per x kuadrat tambah 2x tambah 1 kuadrat. Nah, bagaimana nilai dari f aksen 2? Mencari nilai f aksen 2 berarti kita memasukkan nilai ya, kita memasukkan nilai daripada x ini, kita ganti nilai x dengan 2 ya, kita ganti nilai x dengan 2. Oke, jadi kita ganti nilai x dengan 2. Jadi sekarang kita ganti nilai x dengan 2. Oke, untuk nilai x dengan 2 ya, berarti 2 dikuadratkan ditambah 6 dikali 2 kurang 3 per ya, 2 dikuadratkan tambah 2 dikali 2 tambah 1 dikuadratkan. Oke, sekarang kita bisa dulu ini 2 dikuadratkan 4 tambah 6 kali 2 12 dikurang 3 ya, per 2 dikuadratkan 4 tambah 2 kali 2 4 tambah 1 baru dikuadratkan. Oke, terus dulu ya, gitu. Seperti itu ya, ini saya kecilkan. Jadi x kuadrat plus 6x min 3 per yang kurang x kuadrat tambah 2x tambah 1 kuadrat. Oke, setelah sampai di sini ya, sampai di sini kita tuliskan lagi. Oke, 4 tambah 12 16 kurang 3 13 ya, 4 tambah 4 tambah 4 ya, 4 tambah 12 dulu pembilang supaya tidak salah. 4 ditambahkan dengan 12 adalah 16 ya, sedangkan 16 dikurang 3 adalah 13, berarti menyebutnya itu 13.
per ya. 4 ditambah 4 8 ditambah 1 9 9 dikuadratkan 81. Jadi jika kita cek soalnya, saya cek soalnya dulu. Oke. Jadi nilai dari ini ya, nilai dari f aksen 2 adalah 13 per 81 ya. Jadi nilainya adalah 13 per 81 ya. Atau jika kita bagi ya, permisi sedikit ya. Kita bagi nanti hasilnya adalah 1/6 ya, hampir mendekati 1/6. Jadi ini hasilnya, oke? Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan materi integral ya. Integral itu kita akan membahas soal-soal integral. Totalnya ada 6 soal juga ya. Jadi dalam satu bagian ini kita akan bahas 2 soal dulu ya. Jadi ini ada bentuk integral ya yang kita pelajari di kelas 11, yaitu integral tak tentu ya, yaitu ditandai dengan adanya dx ya, dx. Nah, itu integral tak tentu. Sedangkan nanti baru di kelas 12 kita belajar integral tentu. Nah, sekarang kita saya jelaskan dulu cara integral ya. Pertama, langsung dari soal ini saja, integral itu dibuat dengan cara kita menaruh koefisien dari variabel ya, koefisien dari tiap variabel sebagai pembilang, kemudian derajat variabel ya, kemudian derajat variabelnya ini, derajat variabel atau kita sebut pangkat ini kita taruh sebagai penyebut, kemudian kita tambah nilainya sebanyak 1 satuan ya. Jadi kita menaruh koefisien dari tiap variabel yang ada ya sebagai pembilang, kemudian kita membaginya dengan derajat yang kita tambahkan sebanyak 1 nilai ya. Kita tambahkan derajat atau pangkat tertingginya sebanyak tidak hanya per pangkat tertinggi ya, semua pangkat. Jadi kita jumlahkan derajatnya dengan ditambah 1 satuan. Jadi koefisien dari variabel yang ini x pangkat 3 adalah 2, kita jadikan pembilang, per derajat variabelnya itu adalah 3, kita tambah nilainya sebanyak 1 satuan. Jadi 2 per 3 tambah 1, kita tulis kembali variabelnya. Karena integral itu lawan dari turunan, maka dia disebut anti turunan. Sehingga kalau misalnya turunan itu pangkatnya berkurang nilainya setelah dibuat turunan, sedangkan kalau integral setelah diintegralkan pangkatnya itu dijumlahkan dengan 1 ditambah 1 nilai ya, pangkatnya tambah 1 nilai, berarti pangkat 3 ditambah 1 ya, kurang 9 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 kurang 4x ya, kurang 4x 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 kurang. Nah, kalau untuk dia punya konstanta, kalau misalnya konstanta dalam turunan itu dihilangkan, sedangkan konstanta dalam integral itu konstantanya ditulis kemudian diberi variabel yang sesuai dengan persamaan. Kalau persamaannya bervariabel x, maka diberi variabel x begitu. Kalau persamaannya bervariabel y, maka diberi variabel y gitu ya. Jadi bisa ditulis untuk bentuk kecilnya ini ya, untuk dihasilkan itu 2 per 4 x pangkat 4 ya, 2 per 3 pangkat 1 ya, 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 kurang 9 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ya. Kemudian tambah 4 per
1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 kurang 5X. Oke, kita tulis hasilnya yaitu 2 per 4 X pangkat 4 kurang 9 per 3 X pangkat 3 tambah 4 per 2 X pangkat 2 kurang 5X. Maka hasilnya setengah. Kita sederhanakan ya, setengah X pangkat 4 dikurang 9 dibagi 3 adalah 3X pangkat 3 tambah 4 bagi 2 2X kuadrat dikurang 5X. Dan jangan lupa untuk integral ya, untuk integral sebentar lagi tulis nomor 2 nya. Untuk integral ya, untuk integral tak tentu karena dia memuat variabel dx ya, maka kita selalu berikan konstanta yaitu c. Kita beri konstanta baru yaitu c ya, plus c ya. Jadi ketika sudah mendapatkan dia punya bentuk integralnya, kita berikan konstanta c. Jadi hasil dari integral ini ya, dari hasil dari integral ini ya, hasil dari integral 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 4x kurang 5 dx adalah setengah x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 5x tambah c. Ini hasilnya. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas soal kedua dari bentuk integral tak tentu ini ya. Jadi dalam bentuk integral tak tentu ini bentuk soalnya akan selalu sama ya, karena kita baru mendapat satu materi saja. Adapun sebentar kita akan menjelaskan integral tak tentu yang bentuk akar, itu yang setidaknya menjadi model pembelajaran kedua lah. Jadi untuk yang sekarang kita integral tak tentu yang bentuk seperti ini. Jadi seperti tadi kita berikan pangkatnya itu ya, dan pangkat itu sebagai pembilang, koefisien dari variabel sebagai pembilang 2 per derajatnya kita jadikan penyebut dan kita tambah satu satuan ya, 2 per ini 3 pangkat 3 ya, 3 kita bawa sebagai penyebut, kemudian kita tambah satu satuan, kemudian kita tulis variabelnya, kemudian variabelnya kita tambah satu satuan dikurang 6 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 kurang 8 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 kurang 3. Kita beri variabel yang sesuai dengan persamaannya 3X, baru kita tambah konstanta baru C. Nah sekarang 2 per 4 X pangkat 4 kurang 6 per 3 X pangkat 3 ya, X pangkat 3 ya, kurang 4 X pangkat ya, 2 kurang 3X tambah C. Oke, ini bisa kita ini ya, sederhanakan, setengah X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3, 6 bagi 3 kan 2, nah 4X pangkat 2 kurang 3X tambah C. Jadi ini hasil turunan, ini hasil integral ya. Jadi ini untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke soal integral yang ketiga, masih dalam materi integral tak tentu yang bentuk biasa ya. Jadi sama seperti tadi, kita jadikan koefisien dari variabel sebagai pembilang per derajat variabel kita bawa sebagai penyebut dan ditambah dengan satu nilai. Kemudian variabel kita tulis lagi dan jumlah variabelnya kita tambah sebanyak satu nilai. Berarti X pangkat 2 tambah 1 kurang, dia punya bentuk tanda operasinya tetap sama ya, 2 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah yang konstanta dalam bentuk sebelum diintegralkan, pada saat diintegral ditambahkan dengan variabel yang sesuai dengan persamaannya, jadi tambah X, kemudian ditambah dengan konstanta baru untuk integral tertentu yaitu C ya. Jadi ini hasilnya 6 per 2 tambah 1 3 X pangkat 3 kurang 2 per 2 X pangkat 2 tambah X tambah C.
Jadi nilainya 63 2x pangkat 3 kurang x kuadrat, 2 bagi 2 kan 1 ya, kemudian ditambah x, kemudian ditambah c. Jadi ini hasilnya ya, hasil dari integral 6x kuadrat kurang 2x tambah 1 adalah 2x pangkat 3 kurang x kuadrat ditambah x ditambah c. Oke, jadi ini pembahasan soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke bentuk pecahan ya, integral pecahan. Saya akan ajar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal keempat ya, dari materi integral. Nah sekarang kita punya model soal yang baru, yaitu pembahasan soal integral bentuk pecahan. Jadi ini integral bentuk pecahan ya. Jadi cara menyelesaikannya sama seperti cara menyelesaikan integral seperti biasanya, yaitu kita jawab dulu. Koefisien dari variabel x pangkat 5/3 ini adalah 1 ya, 1 tapi tidak ditulis toh. Nah 1 ini kita bawa sebagai pembilang, per 5/3 ini sebagai derajat variabel kita bawa sebagai penyebut 5/3, kemudian tambah satu nilai ya, tambah dengan satu nilai, baru ditulis lagi variabelnya pangkat 5/3 tambah dengan satu nilai. Oke, sekarang 1 per, kita jumlahkan ini 5/3 tambah 1 bisa dengan mengandaikan kalau misalnya 5/3 maka satunya itu adalah 3/3, atau bisa juga dengan cara mengalihkan 3 ini dengan angka 1 kemudian ditambah dengan 5, berarti 3 kali 1 3 tambah 5 8, berarti 8/3 x pangkat, karena ini adalah penjumlahan yang sama berarti kita tulis lagi hasilnya 8/3, dan jangan lupa ditambah konstantanya c. Oke, ini konstantanya c. Oke, terus lagi untuk bentuk ini ya adalah bentuk 1/1 dibagi 8/3, x pangkat 8/3 tambah c. Nah maka dapat dibuat juga dalam bentuk 1/1 dari pembagian diubah jadi perkalian, tapi posisinya berubah dari penyebut menjadi pembilang, kemudian dari pembilang menjadi penyebut. 1/1 kali 3/8 ya, kali x pangkat 8/3 tambah c. Maka hasilnya adalah 3/8 x pangkat 8/3 ditambah c. Oke. Atau kalau misalnya ditanya dalam bentuk akarnya bagaimana, berarti 3/8. Akar itu kan yang menjadi penyebut ini kan adalah nilai akar pangkat ya. Sedangkan ini adalah jumlah akar yang ada dalam, berarti kita tuliskan x pangkat 8 di akar pangkatkan dengan 3, baru kita tambahkan dengan c. Jadi ini jawaban lainnya. Jadi bisa 3/8 x pangkat 8/3 tambah c, atau 3/8 akar pangkat 3 dari x pangkat 8 tambah c, seperti itu. Oke. Jadi ini contoh soal dari integral pecahan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kelima dari bentuk integral. Sekarang kita masuk ke integral bentuk akar ya. Integral bentuk akar. Oke, integral bentuk akar ini kita akan kerjakan dengan cara cepat ya. Cara cepatnya seperti apa? Mari saksikan. Jadi gini. Untuk integral secara cepat kita kalikan, kita harus berpatokan pada dua hal. Berpatokan pada dua hal. Ya. Ini bentuk akar ya. Terlalu besar ya. Ini bentuk akar. Ini adalah suatu bentuk akar. Akar pangkat A dari X pangkat M. Oke, jadi yang harus kita pegang adalah akar pangkatnya dan juga derajat variabel dalam. Nah, akar pangkatnya dan derajat variabel dalamnya. Kita harus pegang akar pangkatnya dan derajat variabel dalam. Sehingga saya tuliskan di samping yang kita pegang ya adalah yang menjadi pegangan. Ingat
yaitu dalam suatu akar pangkat A dari X pangkat M, maka yang kita pegang dalam membuat integral dalam bentuk akar yaitu akar pangkatnya yaitu A, dan juga derajat dari variabelnya yaitu M. Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Sekarang ya, untuk membuat ini ya, pertama kita gunakan akar pangkatnya dulu ya, akar pangkatnya itu 5. Kita jadikannya sebagai pembilang. Sekarang kita tulis lagi bentuk ini, tapi yang berbeda adalah yang sebelumnya adalah berderajat 2, kita tambahkan 1 satuan, jadi derajat 3. Ini cara cepat ya. Jadi derajat 3. Oke, derajat 3. Nah, kita tuliskan lagi nih. Nah, akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Jangan lupa ditambah C, karena ini masih integral tak tentu. Oke. Untuk mengisi nilai daripada penyebutnya sebentar, kita menggunakan cara kita kalikan derajat dengan akar pangkat. Kita kalikan derajat dengan akar pangkat. Kita kalikan derajat ya, hubungannya kali. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dengan ini. Ya, itu kunci. Jadi kita kalikan derajat dengan akar pangkat, ya, kita kalikan derajat dengan akar pangkat, baru kita jumlahkan dengan derajat yang ada di dalam variabel. Oke, jadi dalam bentuk ini berarti X pangkat 3 ya, kita naikkan dari X pangkat 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 3 tambah C. Oke, berarti derajatnya 3, kita kali 5, 3 kali 5, 15 ya, 3 dikali 5. Kemudian ada derajat di dalamnya, berarti kita tambah dengan jumlah derajat dalam itu sebanyak berapa? Sebanyak 3. Berarti 3 kali 5 tambah 3, berarti hasilnya 5 per 3 kali 5, 15. 15 tambah 3, 18. 5 per 18 X pangkat 3 akar pangkat 5 dari akar pangkat 5 dari X pangkat 3 ditambah C. Jadi ini jawaban dari soal integral bentuk akar. Oke, kita lanjut ke bentuk akar yang terakhir. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan soal terakhir di video ini, dan juga pembahasan terakhir soal materi integral, yaitu integral bentuk akar bentuk lanjutannya ya. Jadi sekarang kita punya satu bentuk integral dari X pangkat 5 akar pangkat 7 dari X pangkat 5 akar pangkat 5 dari X pangkat 3 dx. Nah, untuk yang agak bingung mengerjakannya, bisa kita flashback kembali ya, atau kilas balik di cara hal-hal yang harus diingat dalam mengerjakan integral bentuk akar ya. Jadi yang harus kita ingat dalam mengerjakan integral bentuk akar yaitu adalah yang kita gunakan adalah dalam akar itu, contoh ada akar pangkat A dari X pangkat M, maka yang kita gunakan adalah A sebagai akar pangkat dan M sebagai derajat dalam variabel ya, derajat dari variabel yang ada dalam bentuk akar. Oke, jadi sekarang seperti video sebelumnya kita buat ya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau misalnya akar pangkatnya, kita kan menggunakan akar pangkat sebagai pembilang. Nah, untuk menjadikan akar pangkat sebagai pembilang kan ya, pada soal sebelumnya, soal nomor 5 itu kan dia hanya ada 1 akar pangkat. Nah, bagaimana dengan 2? Kalau misalnya ada 2 akar pangkat, maka kita kalikan 2 akar pangkat itu ya. Jadi akar pangkat 7 kali akar pangkat 5. Jangan dikali akar pangkatnya, kita kalikan saja angkanya. Nah, kita kalikan 7 dikali 5 ya. 7 dikali 5. Sekarang kita tulis lagi bentuk ini, bentuk integral X pangkat 6 ya, kita naikkan satu satuan, X pangkat 6 akar pangkat 7 dari X pangkat 5 akar pangkat 5 dari X pangkat 3 ya. Nah, karena dx kita ubah jadi konstantanya C. Oke, sekarang untuk menentukan
Ya, untuk menentukan penyebut kita kalikan. 6 dikali 7. Ya, 6 dikali 7. 6 dikali 7 ditambah 5, karena ini adalah isi dari variabel, ini derajat dari variabelnya. Kemudian kita kali lagi dengan 5. Ya, kita kali lagi dengan 5, kemudian kita tambah dengan 3. Seperti itu ya. Berarti hasilnya adalah 7 kali 5 35 per 6 kali 7 42. 42 tambah 5 adalah 47. 47 kali 5 itu adalah 235. 235 ditambah 3 adalah 238. Ya, jadi 35 per 238 X pangkat 6 akar pangkat 7 dari X pangkat 5 akar pangkat 5 dari X pangkat 3 tambah C. Jadi ini adalah hasil dari integral bentuk akar, sekaligus mengakhiri video pembahasan soal kita hari ini. Jadi teman-teman, demikian pembahasan soal yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman pada hari ini. Saya harap ya dengan adanya video ini teman-teman dapat terbantu dalam memahami dan juga mempelajari materi baik itu tentang limit atau integral ataupun turunan. Oke, baik. Sekian, saya Iketut Arya Nugraha Harta undur diri. Sekian dan terima kasih.